itu seolah-olah menjudge bahwa hanya laki-laki yang boleh menikmati rokok. Iya. Sementara perempuan ketika menikmati rokok itu dikatakan perempuan yang tidak baik-baik. Nah, Kak Ningsih bagaimana melihat proses? Ini kayaknya Kak Ningsih ini setuju-setuju aja gitu kan. Memperbolehkan perempuan merokok. Ya, memperbolehkan itu. Kita kan berada dalam situasi mau mendiskusikan satu hal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah ma ba'd. Kembali kita dipertemukan dalam kesempatan kali ini. Bagaimana kabar Kak Ningsih? Alhamdulillah, sehat deh Akbar. Alhamdulillah. Sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol ya? Ya, betul. Ini karena ada kesibukan, jadi beberapa jadwal untuk kita buat konten itu tergeser. Ya. Ya. Setelah beberapa minggu kita Iya, jeda. betul. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman sekalian, kita kembali menyapa teman-teman dan akan membahas satu tema ini mengenai perihal perempuan Ya. yang erat hubungannya dari beberapa kasus fenomena. Kita sempat menemui beberapa perempuan yang juga merokok. Ya. Jadi tema kita adalah perempuan dan rokok, Kak. Ya. Nah, sebagai pembuka, sebenarnya Kak Ningsih dalam melihat ya fenomena ada perempuan yang merokok. Mestinya tanya dulu, saya pernah merokok nggak? Ya. Itu lebih tepat Nanti ya. dibukanya dengan itu. Iya, Kak Ningsih sebagai aktivis muslimah, karena di kehidupan kita sehari-hari misalnya, yang di lingkungan saya misalnya Kak, perempuan yang merokok itu justru dilihat sebagai perempuan yang nakal ya, dalam tanda kutip nakal, kemudian memiliki latar belakang keluarga yang kacau, broken home dan lain sebagainya. Nah, Kak Ningsih sebenarnya melihat fenomena perempuan dan rokok ini seperti apa? Silakan, Kak. Iya. Ini kan kita melihat dari segi faktualnya ya. Ya. Saya tidak berani menyatakan pendapat karena kalau pendapat itu saya khawatir dia menjadi single story. Ya. Dan single story itu bukan saja tidak benar, tentu juga tidak tepat karena experience-nya pasti berbeda. Stigma bahwa perempuan merokok itu berkaitan dengan perempuan yang nakal, ya, itu adalah stigma sosial yang beredar jauh dan sudah sangat lama di dalam warna masyarakat kita. Saya melihat memang perlu disikapi, atau kalau tidak kita melakukan diskusi yang lebih intens untuk kemudian bisa menganalisis ini secara objektif ya. Di mana sih letaknya ketidakpantasan perempuan berkaitan dengan kebiasaan merokok. Ya. Kalau yang literatur yang kemudian kita sering baca atau yang kita lihat, ketika kita bertanya kepada perempuan yang merokok, dia mengatakan saya fine-fine saja, ya kan? Dan Tidak ada masalah bagi saya gitu kan ya. Dan kalau ataupun ada kebiasaan merokok, saya menganggap itu seperti kebiasaan orang minum es coklat. Ya. Minum es krim, atau ada perempuan yang kalau nggak ketemu bakso sehari itu pusing. Nggak ada bedanya dengan itu. Jadi dia menganggap it's okay, I'm fine, dia bilang gitu kan. Nggak perlu saya terusik dengan stigma bahwa perempuan merokok itu berkaitan dengan kenakalan atau kebinalan begitu ya, binal kata dalam bahasa Indonesia yang lebih baku lagi. Tapi begini Kak Ning. Ini kan rokok yang kemudian stigma sosial tadi yang seperti yang dikatakan oleh Kak Ningsih itu seolah-olah menjudge bahwa hanya laki-laki yang boleh menikmati rokok. Ya. Sementara perempuan ketika menikmati rokok itu dikatakan perempuan yang tidak baik-baik. Nah, Kak Ningsih bagaimana melihat proses stigma ini? Apakah memang ini sudah termasuk bias gender mungkin? Iya. Bahwa posisi sosial perempuan berbeda secara sosial bagi laki-laki? Iya.
kita terlalu terlalu lama hidup dalam warna masyarakat yang memang sangat ketat dalam pemahaman gender. Bahkan kita diatur oleh kehidupan bernegara yang semua bagian-bagian, semua aktivitas, semua dinamika itu lebih erat dengan maskulinitas. Ya, didominasi oleh laki-laki. Ya, didominasi oleh laki-laki. Perempuan kalau begini nggak pantas, kalau merokok nggak pantas, gitu ya misalnya seperti. Kalau saya katakan ini jangan kemudian dianggap bahwa ini kayaknya ini kan yang sini setuju-setuju aja gitu kan. Memperbolehkan perempuan merokok. Ya, memperbolehkan itu. Kita kan berada dalam situasi mau mendiskusikan satu hal. Siapa tahu memang cara kita memandang bahwa perempuan dengan rokok itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau dia dibawa dalam kacamata kesehatan. Ya. Sangat mengkhawatirkan kalau dia dibawa dalam makna-makna bahwa seorang perempuan itu tentu berkaitan dengan hemat, mampu mengatur keuangan, ya, dan selalu memberikan perhatian pada sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena perempuan itu tadi akan menjadi seorang ibu yang harus berpikir lebih untuk anak-anaknya, seorang istri yang kemudian harus berpikir bagaimana men-save beberapa keuangan keluarga. Ini pun juga bisa dibantah kalau perempuannya mengatakan bahwa loh, I am a business woman loh, I am a woman, career woman ya, saya punya pekerjaan, ya kan, I have a salary, saya punya gaji loh, ya kan, gaji yang untuk beli rokok itu saya tidak mengganggu gaji suami saya, itu juga bisa didatarkan ya dengan fakta itu. Tapi kalau saya ditanya, memang ini mengkhawatirkan, ya. Perempuan dengan kebiasaan merokok itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Iya, mengkhawatirkan. Karena berkaitan dengan kualitas generasi yang akan kita lahirkan dari rahim seorang perempuan. Bayangkan saja jika kita menganggap bahwa rokok yang kita isap itu tentu punya nikotin ya. Ya, nikotin. Nikotin. Bahkan dalam penelitian, beberapa penelitian di laboratorium sekolah-sekolah untuk meyakinkan bahwa nikotin itu atau kebiasaan merokok itu sesuatu yang sangat merugikan, itu dibuat percobaan kan. Sampai kemudian asap dari rokok itu dia melekat seperti getah pohon di dinding tabung. Yang dilakukan penelitian di laboratorium itu. Saya bayangkan kalau dinding rahim seorang perempuan itu dipenuhi oleh nikotin. Ya. Itu akan berpengaruh terhadap generasinya. Iya. Memang belum ada riset khusus di Indonesia ini ya. Mungkin sudah pernah ada riset, tetapi tidak dipublikasikan secara masif. Itu lain lagi. Tapi saya menganggap bahwa memang tidak ada khusus riset yang meneliti bahwa rokok itu menyebabkan berbagai macam penyakit muncul, gitu loh. Nah, tapi kan banyak sekali hal yang kemudian bisa menjadi penawar dari pengimbang dari cara berpikir kita. Secara teknis saja, setiap kita beli rokok, mestinya kita hadirkan ya sampul rokok, ya. Tapi lagi-lagi nanti takut agak sedikit. Saya juga bukan perokok masalahnya. Oh begitu, ya. Tapi begini Kak. Ya. Sebenarnya kan di sisi lain, taruhlah tadi stigma-stigma bahwa posisi perempuan dan laki-laki di masyarakat, bahwa perempuan itu cenderung dilihat sebagai hal yang buruk ketika merokok. Tetapi di lain sisi Kak, banyak orang yang menganggap, terutama perokok, bahwa merokok itu justru menghilangkan bebannya, memberikan nuansa kebahagiaan tersendiri bagi dia. Jadi ketika tidak merokok, nah itu justru yang membuat dia stres, dia terbebani. Nah, apakah kira-kira perempuan juga bisa merasakan yang seperti yang dirasakan laki-laki, Kak? Kalau pertanyaannya De Akbar itu boleh saya jawab, maka itu kita sudah masuk pada penggolongan kecanduan. Ya,
Karena dari coba-coba, taruhlah begini, makanya tadi saya bilang kenapa dari awal nggak bertanya ke saya apakah saya pernah merokok. Waktu SMA jujur, saya itu pernah mencoba, ya. Ada sedikit euforia di dalam diri saya itu muncul bahwa ternyata kita merokok itu kayaknya ada rasa berani gitu loh, ya. Berani itu mungkin karena kita beda aja sama teman-teman perempuan yang lain ya. Kebetulan memang di SMA itu saya lebih akrab dengan teman-teman laki-laki dibanding teman-teman perempuan. Tetapi saya terus berpikir, wah ini sepertinya tidak mengasyikkan karena ketika saya masuk dalam masa coba-coba itu, saya merokok di kamar, ya karena kakak saya 2 laki-laki almarhum itu juga merokok sejak SMA. Merokok di kamar dan ketika ketukan di pintu terdengar karena ibu saya memerlukan saya atau kakak saya mau mengambil buku di ruangan, itu cepat-cepat saya matikan dan saya merasa bahwa kenapa ada kehidupan yang seperti ini? Kenapa saya tidak berani ya tampil untuk kemudian menyatakan bahwa saya merokok? Nah, saya tidak lakukan itu karena memang saya dalam taraf mencoba waktu itu dan saya menganggap saya tidak nyaman. Nggak nyaman dengan merokok itu? Iya, dengan merokok. Saya tidak mendapat sensasi atau fantasi apapun dari orang-orang yang merokok yang mengatakan bahwa Ningsih enak loh merokok itu, ya kan? Kita bisa berpikir jauh, katakanlah mungkin menghayal atau mungkin kita punya daya imajinasi itu lebih kuat didorong. Ya kalau saya sih mau menjawab sederhana saja, mungkin memang itulah pengaruh nikotin itu bekerja di situ. Karena dia sudah diurai dalam bentuk asap, tentu kan berbeda pengaruhnya. Ya sama juga dengan daun ganja, kalau dia dimasukkan dalam masakan itu berbeda, kalau dia dikeringkan dan dibakar kemudian dihirup itu berbeda, gitu. Nah ini juga mungkin begitu, tapi kita tidak usah ini kan di sini. Saya selalu ingat pesan guru saya, guru olahraga saya ketika saya SMA, itu pernah mengatakan begini. Merokok itu baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan hanya ada satu kalimat yang bisa menjelaskan itu kepada kalian semua. Kalimat itu begini, anak buaya kalau dia masih kecil dipelihara itu memang mengasyikkan, tapi tunggu kalau dia besar dia akan menerkam kamu. Seperti itu. Berarti pesan merokok itu yang disampaikan seorang guru kepada kami murid-muridnya saat itu. Jadi kalau dalam sedikit coba-coba ya ketemu dengan komunitas perokok, memang kayaknya asik banget karena solidaritasnya ada dan kayaknya satu rokok itu bisa dimiliki oleh banyak orang gitu kan ya. Kalau dalam bahasa bahasa Makassar, si papa rong, gitu kan, sebatang dulu dong gitu kan ya. Itu kan sebenarnya bahasa sapaan yang mengakrabkan loh ya. Mungkin orang-orang yang tidak punya banyak teman atau sulit untuk bergaul atau apa, tapi ini bukan sebuah kepastian ya. Ini semua karena kemungkinan saja karena kita juga tidak punya hasil riset yang seperti apa, tapi ini perlu kita diskusikan hanya untuk menegaskan bahwa ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dengan perempuan dan kebiasaan merokok itu. Itu saja sih kalau saya, bahwa dia ada stigma bahwa itu berkaitan dengan nakal atau tidak ya. Ada juga perempuan yang perokok dan dia tidak nakal atau begitu ya, atau memang dari 10 perempuan yang dikumpulkan ada 8 perempuan yang merokok dan itu berkaitan dengan kehidupan malam ya. 2 diantaranya tidak. Itu kan tidak bisa mewakilkan pembicaraan kita karena saya hanya berhenti pada, karena saya perempuan, saya seorang ibu, saya hanya berhenti pada sebuah kesadaran bahwa merokok bagi perempuan mengkhawatirkan. Ya. Itu saja. Ya. Terakhir mungkin ya, Ningsih, sebelum kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Bagi Kak Ningsih nih, pandangannya Kak Ningsih, apa sih yang sebenarnya mendorong sehingga perempuan juga merokok ya? Iya. Kira-kira Kak Ningsih melihat itu seperti apa? Misalnya, apakah ada pengaruh dari keluarga, mungkin kemungkinan besar dari lingkungan sekolah, waktu dia SMA sampai kuliah, atau seperti apa menurut Kak Ningsih kacamatanya? Pertama memang karena pertemanan ya. Pertemanan? Iya, kalau pertemanan itu tentu berkaitan dengan pergaulan. Oke, itu satu. Hal yang lain adalah
rata-rata perempuan teman-teman saya yang perokok itu memang dia punya jiwa maskulin. Jadi ada jiwa kelaki-lakiannya. Iya, ada gitu. jiwa kelaki-lakiannya, ya. Karena di dalam makna apa ya? Kalau di dalam bahasa normatif itu kan katanya pemimpin laki-laki Pemimpin itu kan tidak selamanya harus laki-laki. Ya. Tapi pemimpin itu perempuan. Bisa juga perempuan. Iya, bisa juga perempuan. Jadi kata Ari Jalu itu sebenarnya bukan memihak ke laki-laki. memihakkan pada jenis kelaminnya, bukan. Tetapi pada naluri leadershipnya. Nah, saya melihat begitu. Ada naluri leadership yang kuat, ada naluri maskulinitas yang muncul di dalam sisi kepribadian seorang perempuan. Itu mungkin yang lebih mendorong itu. Karena saya lihat di diri saya waktu saya SMA yang saya cerita tadi, kakak saya itu 2 orang laki-laki, kami sekolah di SMA yang sama. Ketika kakak saya tamat, saya sudah tidak punya pelindung di situ. Jadi harus melindungi diri. Dan saya harus melindungi diri saya. Dan bagaimana caranya saya menampakkan maskulinitas yang dengan saya miliki? merokok itu. Saya merokok. Saya merokok. Jadi merokok ini juga menunjukkan identitas diri ya. Identitas diri, Okay. begitu. Ya, ini lepas pada sebuah fakta yang bisa dijadikan sebuah akurasi informasi atau alasan yang kuat. Wallahu alam. Tapi saya mau nyatakan ini karena ini yang saya amati, saya lihat beberapa teman-teman saya dalam kehidupan saya, dan apakah kemudian itu juga saya selipkan experience saya di dalamnya. Tapi yang saya rasakan itu, saya ingin kelihatan seperti bisa meliding diri saya, ya. Saya bisa mendominasi orang lain dengan melindungi diri saya untuk kelihatan begitu tough, ya. Kuat jiwa gitu loh. Kita perempuan yang tidak cengeng gitu kan, ya. Ya itu secara ini di alam bawah sadar itu muncul yang kayak gitu, perasaan gitu. Ya. Mungkin itu yang ini lagi-lagi mungkin ya, maybe. Nah nantilah kita di kupas lebih formal lagi kalau ini banyak tanggapan ya dari viewers. Tapi sebenarnya Kak Ningsi lebih kemana? Cenderung setuju atau tidak ketika perempuan merokok? Ini mengkhawatirkan. Ini mengkhawatirkan. Iya, ketidaksetujuan saya itu lebih pada mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan, ya. Mengkhawatirkan ketika perempuan. Betul, karena kenapa saya mengkhawatirkan? Saya melihat bahwa perempuan ini adalah sebuah pelanjut generasi, ya. Tidak ada laki-laki itu saya nggak punya rahim. Seandainya laki-laki perokok punya rahim, mungkin kita juga mengkhawatirkan laki-laki yang merokok, ya. Cuman karena itu tidak ada, kesehatan aja sih menjadi pertimbangan buat saya. Berarti pada level tertentu kesehatan perempuan lebih rawan pada laki-laki. Lebih rentan dengan posisi dia menjadi perokok, ya. Akibat daripada rokok itu. Iya, meskipun mungkin rata kita melihat mesti lebih bugar, lebih fresh saja kalau dia sudah merokok. Tapi itu kan karena berkaitan dengan psikis seseorang, ya. Oke, itu aja. Oke. Mungkin itu dulu ya, teman-teman sekalian, bincang kita di awalan pertama tentang dengan. Mudah-mudahan ini menarik, dan dapat tanggapan yang kita bisa angkat lebih serius lagi. Kalau bisa malah kita dudukkan, tamu kita nanti adalah tamu yang perempuan perokok dan kemudian perempuan yang tidak merokok. Laki-laki yang perokok dengan laki-laki yang tidak perokok. Coba kita perlu memang kita dudukan, hadirkan langsung betul. supaya kita dengar sudut pandangnya mereka juga. Sebagai perempuan merokok yang tidak merokok dan laki-laki juga. Betul. Karena melihat angka 6 itu dari sisi yang berbeda bisa saja jadi angka 9. Nah, itu yang kita harus waspadai. Iya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu Kak Ningsi untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah ke depannya kita akan mencoba menghadirkan narasumber-narasumber yang kira-kira bisa memberikan perspektif yang berbeda supaya diskusi ini semakin kaya. Mungkin demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.